Di video kali ini kita akan mengunboxing kiriman yang saya beli dari negeri tetangga, yaitu negeri Cina. Dimana dalam proses pengirimannya ini memakan waktu sekitar hampir 20 hari, karena saya pesan di tanggal 24 bulan kemarin waktu puasa, dan ini sudah tanggal 13, jadi sekitar 20 harian. Tak lupa memakai yang namanya senjata pamungkas yang menjadi istri saya. Simak sampai habis. Ini dia kiriman dari negeri seberang, yaitu negeri Cina, dimana menurut dari yang saya ketahui itu di sana itu merupakan pertumbuhan ekonominya cepat, sehingga di dalam agama yang saya anut ada sebuah perumpamaan utlubul ilmu walau bising, yang artinya tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina. Langsung saja kita akan membuka paketan ini. Apa isinya? Memakai yang namanya senjata pamungkas milik istri saya yang saya beri nama Nogo Keris Nogo Sari. Langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Garisnya sangat landep sekali garisnya. Dipuji landep menjadi sedikit tidak landep. Apa yang bisa? Perlindungan pertama ini robek saja. Ini andaikan saja ini adalah berlian, pasti saya sangat senang sekali. Tapi ini bukan berlian. Tuh, itu nggak tergores. Kerisnya saya taruh di bawah supaya lebih lega. Dan setelah kita buka, ternyata drone. Ini adalah drone pertama yang saya beli. Saya juga belum bisa mengoperasikannya, jadi kita akan melihat dulu apa di dalamnya. Ada drone-nya ini, ada kamera di sini, ada kamera, sama di sini juga ada kameranya. Selanjutnya ini ada remote control. Saya belum bisa. Di sini baterainya cuma satu. Selanjutnya ini apa ini?
Oh, bonus kursinan, anda ini kursi tenanan, kursinan lumayan. Oh, ini underdealnya, cadangannya, kitirannya, cadangan kitiran, ada 4 buah cadangan kitiran. Obeng mini, kabel USB buat charger. Ini baterai untuk remote kontrol kayaknya ini. Sini ada tulisan dari Cina, saya tidak tahu. Ini user guide-nya juga memakai bahasa Cina. Apakah walaupun ada bahasa Inggrisnya juga. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya, jadi ya saya akan memakai bahasa Inggris karena saya lebih mahir dalam Inggris daripada Cina, apalagi Indonesia sangat mahir, terutama Jawa. Ya, kita akan mempelajari dulu, tetap simak kelanjutannya. Nah, setelah saya membaca buku panduan yang berbahasa Cina, Thailand maupun Inggris, ya akan mencoba saya terjemahkan dengan sebisa saya. Pertama-tama ini drone merek Ford DRC, untuk tipenya yaitu F10 Vicky. Di sini ada tulisan Vicky tanpa micro SD, input micro SD yang sudah dilengkapi oleh GPS. Untuk baterainya sendiri itu sudah sudah disediakan 3 baterai, namun untuk remote-nya sendiri itu ada 4 baterai, jadi saya butuh 1 baterai. Ini tadi ambil baterai dari remote-nya AC atau air conditioner. Kita akan memasukkan dulu baterainya, sekaligus mengulas yang namanya remote-nya, tombol-tombol di remote-nya. Setelah terpasang, kita masukkan setelah terpasang kita masukkan penjepitnya, penutupnya supaya tidak jatuh. Kita akan memulai dengan tombol-tombol yang berada di remote. Untuk di bagian depan ada seperti antena. Ini sebenarnya bukan antena, melainkan tempat untuk dudukan remote-nya sendiri, seperti ini. Untuk tombol yang di kiri ini untuk speed, kecepatan di sini ada 3, 1, 2, dan 3.
Sedangkan untuk tombol yang kanan nih, ini untuk mode nanti kamera atau video. Untuk di bawahnya tidak ada tombol sama sekali. Untuk tombol yang di sebelah kiri ini untuk menaikkan drone, menarikkan, menurunkan, dan ini untuk bergerak ke kiri, ke kanan. Ini juga untuk menyamping, kalau nggak salah ini untuk menyamping gitu. Untuk tombol di sini kita ada tombol power on off, yang di sini tombol kalibrasi, yang di sini adalah tombol untuk turun, menurunkan drone dan menaikkan drone. Jadi landing dan kalau landing dan take on sama take off bahasa pesawat. Ini untuk mengaktifkan GPS. Jadi kalau di dalam ruangan ini dinonaktifkan aja untuk GPS-nya. Untuk di luar baru kita aktifkan supaya nanti bisa ketika nyasar, ada kemungkinan nyasar itu bisa kita pantau keberadaan dari drone tersebut. Yang ini untuk apabila kita menerbangkan drone dengan jarak yang cukup jauh, kita cukup menekan tombol ini supaya nanti bisa kembali. Dan ini untuk belum pernah saya coba, ini tulisannya auto, mungkin autopilot atau gimana saya kurang tahu. Akan saya coba menerbangkannya. Di bagian tengahnya ini bisa dibuka, dimana nanti ini ada seperti LED. Di sini juga ada LED merah untuk tombol on off nya itu. Ini LED untuk GPS, ini untuk LED untuk kembali apabila menggunakan jarak jauh, dan ini juga untuk auto. Kita coba saja, kita mencoba drone-nya ini. Untuk menerbangkan drone Vicky F10 ada dua cara, yaitu memakai remote control serta memakai smartphone yang sudah terinstall oleh aplikasi 4DSC. Kombinasi keduanya juga bisa, itulah keunggulan dari drone Vicky F10 gede. Sekarang kita coba yang memakai dari remote controlnya. Di sini perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya sudah saya isi baterai A3 di remote controlnya. Dan cara menerbangkannya pun, untuk yang tidak memakai smartphone, kita nyalakan dulu drone-nya. Setelah itu kita nyalakan remote-nya. Kita kokang yang tombol nih, tombol kiri ke atas sama ke. Setelah kedip-kedipnya berhenti, berarti sudah terkoneksi. Setelah itu ini saya buka. Di sini ada tulisan GPS. Ini untuk kembali ke tempat asalnya, dan ini adalah auto. GPS ini kalau bisa terus dinyalakan supaya nanti kita tidak kehilangan ketika terbang hilang.
Tetapi hal ini tidak saya anjurkan bila belum terlatih. Untuk menerbangkannya itu harus dengan, menurut saya lebih aman menggunakan remote control sekaligus memakai smartphone. Yang pertama-tama dilakukan adalah kita ubah koneksi dari smartphone-nya ini memakai frekuensi 5 GHz, soalnya untuk drone-nya sendiri memakai frekuensi 5 GHz. Setelah itu kita koneksikan. Sudah ada, yaitu Ford DRC 8K GPS. Kita hubungkan. Setelah tersambung, kita buka ini Ford DRC Pro. Lanjut kalibrasi. Setelah itu, karena saya berada di luar ruangan, maka di sini ada tulisannya indoor. Untuk menggerakkan sayap pertama sebelum berangkat, ini tombol kunci. Nanti setelah ini baru kita ke atas. Untuk mematikannya kita tekan tombol kunci lagi. Memakai remote pun juga bisa, tetapi di dalam ruangan itu lebih berbahaya. Ini kokang dengan cara dikokang ke samping, bawah nyamping. Untuk mematikannya pun juga dikokang bawah ke samping. Itu untuk cara penerbangannya. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Di sini saya akan merekam layar dan akan mendeskripsikan tools yang ada pada aplikasi 4DRC. Setelah tadi masuk ke WiFi 4DRC, sekarang masuk ke aplikasinya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk pertama kali yaitu dikokang atas sama bawah. Lanjut setelah itu kalibrasi, yaitu vertikal dan horizontal. Lanjut untuk di bagian sisi sebelah kiri,
Sebelumnya saya akan memberitahu apabila sudah terkoneksi maka layar itu menampilkan kamera depan, otomatis kamera depannya itu. Dan lanjut ke tools yang di bagian pojok kiri bawah itu adalah radar, di mana tempat untuk mengetahui posisi dari drone tersebut apabila diterbangkan dan nyasar atau gimana, yang penting itu untuk posisinya. Lanjut di atasnya yaitu gambar kunci yang berfungsi untuk meng-on-off-kan baling-baling dan siap untuk terbang. Lanjut di atasnya gambar gembok itu ada gambar seperti helipad, yaitu berfungsi untuk mendaratkan drone secara otomatis. Jadi ketika kita menerbangkan drone jauh, kita tidak perlu lagi untuk mengarahkan drone kembali, cukup tinggal tombol saja yang itu simbol helipad itu nanti otomatis akan kembali ke posisi tempat di mana remote controlnya. Lanjut di atasnya itu ada yang namanya anak panah ke atas, itu fungsinya ketika tadi sudah on maka lanjut terbang memakai anak panah yang di atas tersebut. Maaf, itu ada mertua saya jalan barusan karena sholat luhur. Lanjut untuk di kotak A-nya itu kalau diklik nanti ada tulisan invert kamera 3D stereo waypoint 5 GPS follow surrounding gesture photo look touch joystick find drone speed gear add music serta lens switch, dimana untuk invert kamera itu berfungsi untuk membolak-balikkan kamera, sedangkan 3D stereo belum pernah saya mencoba. Untuk waypoint flight itu juga belum pernah saya coba. Untuk fungsi dari GPS follow yaitu mengikuti langkah di mana GPS itu berada, sedangkan surrounding belum pernah saya mencoba. Untuk gestur foto itu berfungsi untuk memotret atau memfoto menggunakan gestur berupa tangan. Untuk lock juga belum pernah saya mencobanya. Fungsi dari touch joystick itu berfungsi untuk membuat smartphone menjadi remote control, sedangkan find drone untuk menemukan ketika nanti drone mengalami yang namanya kehilangan kontrol atau lost contact. Next yaitu speed gear yang berfungsi untuk kecepatan dari 1, 2 hingga 3. Lanjut yaitu add musik yang berfungsi untuk menambahkan musik, dan yang terakhir tadi adalah switch lens yang berfungsi untuk merubah dari kamera depan menjadi kamera bawah, dan inilah contoh dari kamera bawahnya ketika memakai lens switch. Lanjut kita akan mengulas yang ada di layar atau tampilan dari aplikasi drone ini, yaitu 4DRC. Di sebelah kotaan tadi ada tulisan indoor model, di mana untuk itu menerangkan apabila nanti ada connecting maka sudah terkoneksi, kalau disconnected maka tidak terkoneksi, dan kalau ada tulisan indoor model berarti kita memang berada di model dalam ruangan. Kalau kita nanti menjalankan di luar ruangan, otomatis nanti kita akan merubah itu menjadi GPS kalau tidak salah. Lanjut di sebelahnya yaitu seperti sinyal satelit, dimana ketika saya memakainya itu cenderung sinyal selalu penuh, apabila berkurang juga berkurang sangat sedikit.
Kemudian kita geser ke sebelah sisi kanannya ada tulisan 5,8 serta radar sinyal. Di situ juga menunjukkan apabila jauh antara remote control serta drone-nya, maka di situ ada nanti ketika menjauh dia akan berkurang. Nah, itu sebaliknya kalau kita mendekat sinyalnya semakin penuh. Kalau ini adalah untuk settingan terbang flight distance sama flight altitude, dimana untuk beginner mode itu adalah untuk pertama kali kita menjalankan drone ini atau memakai drone ini. Setelah layak waktu jam terbang, waktu pemakaian drone, maka barulah kita bisa memanfaatkan atau menggunakan settingan di luar beginner mode. Everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Simbol kamera serta recording itu berfungsi untuk merubah dari mode kamera atau foto menjadi mode rekaman atau recording video. Untuk ada di bawahnya ada tombol berwarna merah itu untuk shutter baik pada posisi memfoto atau kamera maupun shutter pada posisi merekam atau memvideokan. Dan di bawahnya itu adalah file dari rekaman memori. Nah, ini yang saya maksud tadi, yaitu jam terbang, dimana kalau sudah memenuhi fase ini, fase jam terbang, maka akan bisa menggunakan mode manual, bukan mode beginner mode. Setelah layak jam terbangnya itu baru bisa diatur menggunakan settingan manual supaya lebih jauh dalam penerbangan serta lebih tinggi jaraknya dari tanah. Ini juga ada mode zoom maupun mode normalnya di dalam kameranya. Untuk menyeting zoom dan kameranya tinggal disentuh yang zoom maupun yang normal itu. Juga ada panorama sesuai yang kita inginkan. Mari kita mencoba kita terbangkan di luar ruangan. Kita terbangkan di area yang lapang di luar ruangan.
Sambil berjalan dan nanti kita sebelum nyampai sedikit saya ulas mengenai drone 4DRC tipe F10 Vicky, dimana untuk drone ini sudah dilengkapi oleh dua kamera depan sama kamera bawah. Untuk kamera depan sama kamera bawah itu sudah 4K kamera. Untuk ukurannya itu 34 kali 34 kali 8 cm. Juga untuk flight systemnya sudah dilengkapi oleh GPS dan optical flow position. Sedangkan baterainya sendiri yaitu modular lithium baterai. Untuk jarak terbangnya sendiri sekitar 2000 meter atau 2 km. Tetapi ketika saya mencoba itu terkendala di baterai, tidak mungkin dalam jarak 2 km itu 25 menit. Soalnya saya terbangkan itu sekitar 18 menit, itu baterainya sudah kedip-kedip, tandanya itu sudah harus kembali ke posisi semula. Karena di baterai ini hanya 1600 mAh. Dengan rata-rata saya ngecas itu sekitar 2 jam sampai 3 jam baru penuh baterai ini. Mengapa saya menguji drone ke lapangan yang jaraknya lumayan jauh dari rumah, yang itu sekitar berjarak 5 km, tidak di area lapangan sekitar sini saja? Karena di sebelah lapangan itu ada pesarian atau makam dari ibu saya. So, nanti habis uji drone bablas ziarah, atau istilahnya di sini itu yaitu nyekar. Nah, ini telah sampai di area pemakaman, langsung saja kita uji drone-nya. Ini adalah tampilan dari tangkapan layar smartphone, di mana ini merupakan tampilan di aplikasi 4DRC-nya. Waduh, saya pada wedi rada ngadah. Rekam rasa dhuwur kas. Terdengar sayup-sayup itu adalah suara azan. Kita lihat di atas ada tulisan GPS model, dalam kurung GPS signal is normal. Itu menunjukkan bahwasanya kita mengudara di luar ruangan dan posisi dari GPS-nya itu berfungsi secara normal. Berbeda dengan tadi yang kita mencoba di dalam rumah, yaitu ada tulisan yang namanya indoor model.
sekarang kan saya tampilkan hasil rekaman dari drone-nya itu sendiri yang tersimpan pula di smartphone, karena di drone ini tidak ada slot micro SD-nya, jadi rekaman langsung masuk ke smartphone. Sedangkan yang ini tadi adalah hasil dari capture dari tangkapan layar smartphone. Nah, ini adalah rekaman video dari drone-nya itu sendiri, dimana untuk rekaman asli dari drone itu tidak ada suaranya. Saya akan men-switch lens dari kamera depan ke kamera bawah. Nah, ini tampilan kamera bawahnya. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. Perlu diketahui bahwasannya drone ini belum dilengkapi oleh gimbal axis kamera, sehingga untuk perekaman videonya itu sedikit goyang-goyang, bukan sedikit tapi sangat goyang-goyang. Itu adalah penampakan dari cerobong asap Desa Butuh, atau yang lebih dikenal di sini sebagai Bom Butuh. Dan ini perekaman memakai kamera bawah menggunakan drone. Area pemakaman umum Desa Butuh, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Kita coba ke proses switch kamera depan. Doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Nah, itu tadi review serta uji terbang dari drone 4 di versi F10 VK di area pemakaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bersama-sama kita bangun channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar.